Ya, Shalom Aleichem Kaveri, masih bersama dengan saya Yefta Mulyanto, dan saat ini saya bersama dengan Dedi Yakub Sulistyo atau Referen Yakub Sulistyo STHMA. Nah, saya mewawancarai secara khusus, wawancara eksklusif bagaimana Dedi bisa percaya Bapa Yahweh dan akhirnya menjadi ikon di seluruh Indonesia yang bisa mengenal nama Yahweh. Dan begitu luar biasanya, dan sekarang nama Bapa Yahweh terkenal di seluruh Indonesia. Begitu kita akan lihat, dan kita akan langsung dengarkan kesaksian dari Dedi Yakub bagaimana pengenalan nama Bapa Yahweh dan perjuangannya untuk merubah sejarah Indonesia bisa mengenal Bapa Yahweh. Ya, mari kita dengarkan bersama-sama. Bapa Yahweh memberkati. Selamat mendengarkan. Kalau berbicara tentang bagaimana saya mengenal nama Bapa Yahweh, sebetulnya dulu ketika ada seseorang memberitahu kepada saya tentang masalah Yahweh, saya menolak keras. Kenapa? Karena biasa seorang teolog itu merasa pinter gitu ya. Sedangkan yang memberitahu saya orang yang tidak sekolah teologi ya. Kemudian pada saat itu saya ajak adu argumentasi, ternyata yang memberitahu saya tidak bisa memberikan sanggahan-sanggahan yang memuaskan. Tetapi karena saya tahu sifat orang tersebut, ketika orang tersebut saya suruh pulang karena saya tanya tidak bisa jawab, saya berpikir pasti ada sesuatu yang istimewa tentang masalah nama Yahweh ini. Kemudian saya berdoa kepada Tuhan, Bapa, kalau memang namamu ini bukan hanya sekedar nama, itu merupakan sesuatu yang inti daripada pengajaran firman, tolong singkapkan saya melalui secara teologis, historis, arkeologis, biologis, dan sebagainya berdasarkan ilmu pengetahuan. Kemudian setelah saya berdoa, saya mengatakan, kalau memang ini benar Tuhan, saya berjanji saya akan bekerja sama dengan Ruach HaKodes untuk mempopulerkan nama Yahweh di Indonesia dan bahkan di seluruh dunia. Nah, ketika saya berdoa, saya pelajari dengan sungguh-sungguh berdasarkan secara sains, baik itu arkeologis, biologis, historis, arkeologis, teologis, dan sebagainya. Saya mengambil kesimpulan justru bahwa nama Yahweh itu bukan hanya sekedar nama saja, tetapi itu mengandung keselamatan. Karena itu di dalam Roma 10 ayat 13 katakan Kikol Asia Yikra Besem Yahweh Yimalet. Barang siapa yang percaya kepada nama Yahweh dia akan diselamatkan. Ada banyak sekali ayat-ayat yang mengungkapkan hal tersebut. Jadi setelah saya tersingkap sedemikian rupa, saya konsekuen dengan ucapan saya. Walaupun sebelumnya saya sudah hitung-hitung untung ruginya. Kalau saya tetap mensosialisasi apa yang akan terjadi bagi kehidupan saya dan sebagainya, saya sudah mengkalkulasi. Tetapi satu hal yang menggelitik pikiran saya adalah, kalau saya tidak mau mensosialisasi sementara saya sudah berjanji, berarti saya mengingkari janji saya. Nazar saya tidak dipenuhi. Kitab suci katakan lebih baik tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak memenuhinya. Maka saya bekerja sama dengan Ruach HaKodes, saya mulai mensosialisasi tentang nama Bapa di seluruh Indonesia. Awalnya ketika saya mensosialisasi, yaitu ketika ada seseorang yang menghina nama Yahweh, saya sanggah. Tetapi orang tersebut mengatakan, oh, yang menyanggah ini orang yang tidak bertanggung jawab, dia tidak berani memunculkan namanya. Maka ketika saya menyanggah berikutnya, saya munculkan nama. Masih juga dilecehkan, dikatakan pantas yang menyanggah orang tidak bertitel. Maka saya beri titel saya. Pada saat itu saya baru master kalau saya tidak salah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebetulnya bagi saya tidak penting nama saya. Karena tujuan saya itu untuk mensosialisasi tentang nama Yahweh. Jadi Yahweh lah yang seharusnya terkenal daripada saya. Kalau tadi dikatakan saya sebagai ikon, ya itu kan karena viralnya orang saja memviralkan tentang masalah saya. Bahkan ada orang yang menjuluki saya Yakub Yahweh. Gak masalah bagi saya apapun julukannya. Yang penting bagi saya nama Bapa dipermuliakan di seluruh Indonesia dan bahkan ini di seluruh dunia. Jadi saya mengambil kesimpulan bahwa pengenalan nama Yahweh itu bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia, karena ini adalah gerakan
Ruach HaKodes di akhir zaman menjelang kedatangan Yeshua untuk yang kedua kali, seperti yang tertulis di dalam Kisah 3 ayat yang ke-21, bahwa Yeshua tetap ada di Samayim sampai pemulihan segala sesuatu terjadi. Tidak masuk akal kalau orang menyembah Tuhan tetapi tidak dikenal siapa Tuhannya. Nah, setelah itu saya diminta untuk menyampaikan seminar tentang nama Yahweh di berbagai negara, baik di Malaysia, baik di Singapura, maupun di Australia, dan bahkan saya 3 kali memberikan seminar di Amerika. Dan semuanya tidak ada perbincangan satu dengan yang lain, semua berbicara tentang nama Yahweh. Karena memang inilah gerakan akhir zaman. Dan sekarang kita bisa melihat bahwa nama Yahweh itu dahsyat luar biasa. Ada orang waktu itu mengejek, biar aja, nanti kan kalau memang bukan dari Yahweh kan sebentar pasti hancur. Ya, sekarang kita lihat, kalau sekarang ini nama Yahweh bukan semakin kecil, bahkan semakin hancur, tetapi semakin besar, saudara yang selama ini masih menentang, kalian harus sadar bahwa Tuhanmu itu bukan Allah. Allah itu adalah Tuhannya umat Islam. Kita harus menghargai mereka. Karena mereka punya Tuhan sendiri dan mereka konsekuen. Di mana-mana seluruh dunia Tuhan mereka Allah. Kalau di kekristenan, Tuhannya seperti siluman. Saya tidak mengatakan Tuhannya siluman, tetapi Tuhannya seperti siluman. Kenapa? Karena namanya bisa berganti-ganti. Logikanya kalau namanya berganti-ganti, wujudnya juga berganti-ganti. Karena pemahaman orang tentang beda nama, tentang nama sesembahan ini, berarti beda wujud. Tetapi saya katakan bahwa Yahweh adalah Tuhan yang mencipta langit dan bumi. Ada yang mengatakan kepada saya begini, itu bagaimana? Di Kanaan ada dewa namanya Yahweh. Memangnya kenapa? Bisa saja Yahweh itu nama dewa, tetapi yang dewa itu tidak pernah mengatakan Ani Yahweh Husmi, aku Yahweh itu namaku. Itu karena dinamai orang. Sedangkan Yahweh yang disembah oleh Bapak Abraham, Yitzhak, dan Yakub adalah Yahweh yang menyatakan dirinya bahwa akulah Yahweh, itulah namaku. Ada yang mengatakan Tuhan itu tidak terbatas, jangan dibatasi dengan sebuah nama. Setuju, saya sangat setuju, bukan 100%, semiliar persen saya setuju bahwa Tuhan itu tidak terbatas, unlimited. Tapi kalau Tuhannya sendiri yang mengidentifikasikan dirinya, merepresentasikan, menyatakan dirinya dalam sebuah nama, supaya orang bisa mengerti kenapa kita menolak Tuhan yang menyatakan dirinya, membatasi dirinya dalam sebuah nama. Jadi yang membatasi diri dalam sebuah nama bukan saya, tetapi Tuhan itu sendiri. Karena dia sadar dirinya adalah tidak terbatas, unlimited. Sehingga orang sulit untuk mencerna. Dan menyatakan dirinya saja orang masih tidak mau menerima. Kenapa? Karena sudah terbiasa enak menggunakan nama sesembahan lain. Ingat, Yahweh, Yeshua, Ruach HaKodes itu satu yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Jangan saudara katakan, yang penting Yesus, it's go ahead, itu kehendak saudara. Tapi kitab suci, firman Tuhan tidak pernah mengatakan begitu. Antara Yeshua, Yahweh, dan Ruach HaKodes ini tidak bisa dipisah-pisahkan. Itu merupakan satu pribadi yang bermanifestasi dalam 3 manifestasi. Itulah kesaksian saya bagaimana saya mengenal nama Bapa. Dan saya lebih suka dibully oleh orang daripada saya disingkirkan Tuhan. Maka pada saat saya menyampaikan nama Yahweh, saya harus diusir jam 7:30 malam. Saya harus tersingkirkan, saya difitnah, dilaporkan ke Linmas, ke DPRD, ke kepolisian, bahkan saya dilaporkan ke jihad supaya dibunuh. Dengan alasan katanya saya mengadu domba antara Kristen dengan Islam. Tapi anehnya ketika saya menyampaikan hal ini, karena saya dipanggil oleh kiai untuk dimintai pertanggungjawabnya, ketika saya sampaikan justru mereka mendukung saya. Ketika saya membuat gereja pun tidak ada orang Kristen mau mendukung. Bahkan saya menuding itu ajaran sesat. Tetapi yang aneh, Tuhan pakai umat-umat Islam untuk mendukung. Bahkan orang-orang yang menyidang, saya katakan, sudah Pak Pendeta, bikin saja gereja sendiri. Nanti kalau pemerintah tidak memberikan izin, nanti kami yang memberikan izin. Nah, itu saja sudah membuktikan bahwa ketika saya mengutamakan Yahweh, Yahweh mengutamakan saya. Dan Yahweh bisa memakai orang lain untuk menjadi berkat. Anda yang merasa diri
benar dan sempurna, di mana ajarannya tentang kasih Yeshua? Anda bisa mengatakan Yeshua itu kasih, tapi itu semua bullshit. Karena kenyataannya justru kalian semua menghujat, menghina, membuli saya. Bagi saya tidak masalah. 0,01% pun tidak terpengaruh untuk saya. Karena yang penting bagi saya adalah saya urusannya dengan Tuhan, tidak urusan dengan kalian. Jadi saya himbau sekarang waktunya pemulihan terjadi di seluruh dunia. Dan ini menunjukkan bahwa ini adalah gerakan Ruach HaKodes. Terserah Anda. Kalau Anda mau mengikuti gerakan Ruach HaKodes, ya puji Bapak Yahweh, haleluya. Tetapi kalau saudara menentang, ya resiko ditanggung sendiri. Saudara mau masuk surganya siapa? Surga milik Yahweh. Masa yang punya surga ditolak? Saudara mau masuk surganya siapa? Surganya Allah. Sudah siap mereka untuk menanti Anda. Itu saja kesaksian saya. Terima kasih. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya, Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan yang melihat channel YouTube-nya Yefta Mulyanto, inilah kesaksian dan wawancara secara eksklusif dengan Dedi Yakub, bagaimana perjuangannya dan bisa mengenal Bapak Yahweh, sehingga saat ini nama Yahweh bukan hanya di Jawa Tengah, melainkan di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Banyak sekali yang mengenal Bapak Yahweh, dan banyak lagu-lagu pujian yang sudah memasukkan Bapak Yahweh. Sukses besar buat kita semua. Bapak Yahweh Besem Yeshua Mashiach memberkati. Amin. Bapak berkati.